Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom juga bagi kita yang di rumah. Kita melihat rangkaian seri di sepanjang bulan ini yaitu tentang bertumbuh. Kita hari ini akan merenungkan tema tentang bertumbuh di dalam kasih, Saudara. Katakan kasih. 1, 2, 3. Kasih. Saudara, bertumbuh siapa yang tidak mau? Seperti tadi dikatakan juga di doa, kita mau jadi bejana yang lebih baik di mata Tuhan. Hari ini kita bejana yang masih jauh dari kata sempurna. Bejana atau guci, saudara, kita seperti itu, masih banyak kurangnya. Betul saudara ya? Tidak ada orang yang di ruangan ini di rumah yang berani ngomong saya sudah sempurna. Saya mau jadi lebih baik, suami lebih baik, istri lebih baik, anak lebih baik, menantu lebih baik, apapun itu maunya lebih baik. Mau bertumbuh saudara. Nah, salah satu yang kita ingin pikir bahwa seringkali bertumbuh bukan hanya soal berdoa atau baca Alkitab, itu penting Bapak Ibu. Atau melayani, itu khotbah nanti di berikutnya, penting juga. Tapi tidak kalah penting yang menjadi identitas yang paling penting dari seorang murid Kristus adalah kasih. Nah, kita akan buka firman Tuhan kita dari Yohanes pasal 15 ayat 12. Yohanes pasal 15 ayat 12. Sebuah kalimat yang pendek dari Tuhan Yesus tetapi menjadi tantangan untuk kita lakukan. Yohanes pasal 15 ayat 12. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yang di rumah boleh mendapatkannya dari layar. Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Simpel ya saudara ya, ayat yang kita baca pendek, sederhana. Tapi apakah kita bisa lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Kata Tuhan, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, kata Tuhan. Nah saudara, ini panggilan Tuhan yang harusnya menjadi ciri utama seorang anak Tuhan atau orang Kristen. Kasih, dibantu aja ini macet ya. Kasih adalah inti dari kehidupan seorang murid Kristus. Adalah inti, bagian paling penting, paling utama, paling sakral dalam kehidupan seorang murid Kristus itu kasih, saudara. Bukan keberhasilan, bukan pelayanan, bukan hal-hal yang lain, tapi orang Kristen harusnya dikenal karena kasihnya. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus, Allah kita adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih, karakter utama Tuhan adalah mengasihi, mencintai, menyayangi, saudara. Saudara, Yesus tidak berkata bahwa dunia akan tahu kita ini muridnya karena pengetahuan kita. Atau karena mujizat-mujizat yang hebat. Bagus itu kalau ada mujizat, ya. Ada yang datang lumpuh, ada pendeta yang sembuhkan, wah. Ada yang telinganya tuli lalu disembuhkan jadi bisa mendengar. Yang miskin didoakan bisnisnya jadi luar biasa, mujizat Tuhan. Atau pengetahuan tentang doktrin-doktrin hebat, tapi yang buat seorang dikenal sebagai anak Tuhan yang sejati, yaitu apakah engkau masih punya kasih dalam hidupmu. Nah saudara, apa yang kita bisa pelajari dari kasih yang dikatakan seperti aku telah mengasihi kamu? Seperti apa kasih Yesus itu? Yang pertama, next, kasih Yesus adalah kasih yang berkorban, saudara. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 13, next, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, apa yang bisa manusia kasih yang terbaik itu tidak ada lebih daripada nyawa. Betul, kita bisa kasih uang, kasih kesempatan, tapi itu semua ada kesempatan kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau sudah beri nyawa, satu-satunya, tidak ada lagi yang bisa diberikan. Waktu Yesus mati di kayu salib, itu yang diberikan, saudara. Nyawa. The best gift, pemberian terbaik, dia beri bagi kita, yang disebut sahabat-sahabatnya. Jadi Yesus memberi yang terbaik, saudara, yaitu nyawanya. Waktu dia beri nyawanya, dia hilang nyawa, saudara. Itu butuh pengorbanan. Saudara, ada yang sampai sejauh itu? Saudara, ini yang Yesus lakukan dengan para muridnya. Dia mengasihi para muridnya, rasul-rasul dengan luar biasa. Waktu dia melihat kekurangan para muridnya, dia mengasihi mereka. Petrus, saudara, kekurangannya apa? Emosional. Thomas, kekurangannya apa? Ragu.
Ada yang berebutan pengen jabatan. Ada yang bisa iri hati. Yesus baca hati mereka 12 orang ini. Tahu pula ada satu yang akan jadi pengkhianat namanya Judas. Tapi Yesus tahu kelemahan, kekurangan, kesalahan mereka. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Saudara, Yesus pun bukan hanya berkorban mengasihi mereka waktu tahu kelemahan mereka. Tapi Yesus pun mengetahui itu dan memilih bersabar dengan mereka dan mengampuni mereka setiap kali kesalahan itu terjadi. Saudara, kalau tahu hari ini orang yang duduk di samping kita, entah itu pasangan kita, sahabat baik kita, anak kita, bakal punya kesalahan banyak di depan, saudara masih mencintainya? Kesalahan yang belum terjadi, tapi andai kata Tuhan bukakan semua itu dengan di depan mata saudara, dikasih tahu Tuhan, 1 tahun ke depan dia akan buat salah begini, 2 tahun kemudian dia akan buat salah begini, 3 tahun kemudian dia buat banyak kesalahan. Waktu saudara lihat, saudara, aduh, menyakitkan semua ini kesalahan. Kata Tuhan, ini bakal terjadi, dilakukan oleh istrimu. Nah, kira-kira sang suami, masihkah kamu mencintai istrimu sedemikian? Bagaimana Hangga? Masih? 1 tahun dari sekarang Tuhan bukakan, Iin tuh 1 tahun kemudian nipu orang, 2 tahun kemudian selingkuh sama cowok yang lebih ganteng, 3 tahun kemudian dia jahatin mertua, papa mama Hangga, semuanya Tuhan buka. Dan engkau tahu hari ini itu terjadi. Masihkah engkau mencintai Iin yang ada sekarang? Tidak. Nah, agak perubahan jawaban In. Jadi waktu Musa perjelas itu baru lebih detail. Jangan ribut pulang dari gereja. Contoh berikutnya Pak Yudi, andai kata itu terjadi bagaimana Pak Yudi? Begitulah kira-kira ceritanya. Susah jawab? Masih. Masih, puji Tuhan. Satu lagi boleh? Pak Kiki? Tidak gampang ya. Tapi bagaimana Pak Kiki? Karena seperti itulah gambarannya, ya Pak? Kalau tidak sadar Pak Kiki. Dan itu pasti terjadi. Dan kita harus melewatinya dengan dia. Tidak gampang saudara ya. Pak Kiki ini bergumul nih jawabnya. Setiap kita yang di posisi itu menjawab pasti tidak gampang. Tapi saudara bayangin, itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kita hari ini nggak tahu the future, masa depan. Betul ya? Tapi Tuhan sudah lihat masa depan. Termasuk kegagalan yang bakal dibuat para muridnya. Dan dia harus putuskan. Sejak pertama dia pilih para murid ini, dia sudah tahu bakal apa yang mereka buat. Bayangkan itu saudara. Bukan hal yang baik saja, tapi hal buruk yang mereka perbuat. Dan dia harus putuskan, I still love them or not. Aku akan mencintai mereka atau tidak. Tapi kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kesalahan yang akan mereka buat. Dan Tuhan memilih tetap mengasihi mereka. Itu kasih yang bagi dunia bodoh saudara. Bodoh. Kau sudah tahu itu tidak usah. Tapi bagi kita tahu itu kasih yang luar biasa. Yang Tuhan berikan bukan hanya bagi 12 murid, tapi juga bagi setiap kita. Orang-orang yang tidak layak dikasihinya. Amin. Kasih Yesus ada kasih yang berkorban. Next. Ini menggiring kita pada satu kesimpulan bahwa betul Yesus tidak mengasihi karena kita layak dikasihi. Saudara berdiri saja di depan cermin, bukan lihat rupamu, badanmu, tapi engkau lihat sosok yang ditunjukkan di cermin itu, sosok yang layak tidak dikasihi Tuhan. Dengan segala kesalahan yang saudara sudah buat, lebih banyak salah daripada benernya kadang-kala, lebih banyak kegagalannya daripada keberhasilan. Saudara kalau jujur bercermin, saudara akan ngomong memang betul, aku ini sebenarnya tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Belum tentu seperti pujian yang tadi terakhir kita nyanyikan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kenyataan hidup, kita kadang suka kecewa dengan Tuhan, meragukan dia, kendor iman. Betul saudara? Kita tidak selalu punya iman yang kuat. Tuhan setia, kita tidak selalu setia. Tuhan menyuruh kita taat, kita langgar. Berapa banyak firman yang mungkin kita sudah langgar sepanjang kehidupan ini. Tapi bersyukur saudara, Yesus tetap mengasihi kita. Nah saudara, pertanyaan lebih jauh bagi kita.
Kalau kita sudah tahu yang itu Yesus lakukan, maukah kita lakukan firman yang kita baca dari awal? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Maukah kita berkorban juga mengasihi orang yang menyakiti kita? Nah ini saudara, puyung, tidak gampang. Yesus sanggup lakukan itu kasih yang luar biasa dia teladankan, tapi dia mengajak kita. Kan kita ini murid dia saudara, betul? Pengikut dia. Kita tidak ada pilihan kalau tidak lain adalah meniru apa yang dia lakukan. Sanggupkah kita? Mungkin bukan bicara soal sanggup dulu. Maukah kita mengasihi orang yang menyakiti kita? Maukah kita memberi waktu dan perhatian untuk orang-orang yang mungkin sedang kesepian, dikritik, terluka, atau dalam pergumulan? Maukah kita berkorban mengasihi mereka, terutama waktu kita dalam keadaan yang tidak baik? Saya selalu punya prinsip begini saudara, kalau kita mengasihi dalam keadaan yang baik, itu gampang, semua orang bisa lakukan. Betul saudara? Kalau kau bisa mengasihi waktu pasanganmu, anakmu, sahabatmu, situasi hidupmu sedang baik-baik saja, semua orang bisa lakukan. Tapi waktu kau bisa mengasihi dalam keadaan yang tidak baik, itu yang luar biasa. Kau bisa mengasihi pasanganmu, keluargamu, menghormati bawahanmu, menghormati atasanmu, waktu kau sedang dalam mood yang baik, perasaanmu sedang baik, itu biasa. Waktu keuanganmu sedang baik, itu biasa. Waktu kesehatanmu sedang baik, itu biasa. Waktu kau sedang tidak capek, itu biasa. Tapi waktu kau bisa mengasihi dalam keadaan yang terbalik daripada itu yang luar biasa. Saudara masih bisa mengasihi orang lain waktu kau sedang capek? Bisa saudara? Bisakah kau mengasihi orang lain waktu keuanganmu sedang tidak baik-baik saja? Bisakah engkau mengasihi orang lain waktu engkau sedang, dirimu sendiri sedang kurang perhatian, sedang tidak baik emosionalmu, tangki, emosimu sedang kering sekali. Engkau sedang terkuras dengan banyaknya tekanan pekerjaan, tekanan keluarga, tekanan persahabatan, engkau sedang dalam tidak baik-baik. Lalu ada seseorang yang Tuhan taruh di depanmu, Tuhan minta kau kasihi dia, sedang kau dalam keadaan tidak baik. Bisakah kau tetap mencurahkan kasih itu kepadanya? Not easy, saudara. Tidak mudah. Tapi Tuhan panggil kita. Kalau kau mengasihi dalam keadaan yang baik, kau tidak akan ada hal yang luar biasa. Upahmu tidak akan besar. Saudara, belajarlah kita bersama-sama untuk punya kasih sampai level berkorban. Saya sering soundingan ini di keluarga kami di rumah. Kita punya kasih baru hebat itu kalau sudah sampai level berkorban. Kalau belum berkorban, itu juga hal yang baik, harus dipuji. Tapi kalau bisa sampai level berkorban, itu yang luar biasa. Saudara, pengorbanan kadang-kala tidak perlu terlalu besar. Yang penting ada niat kemauan. Mendengarkan orang yang sedang terluka, menunjukkan kepedulian, menasehati orang yang dalam kasih, tidak perlu ditambah dengan hati yang menghakimi, tidak usah. Tulus aja menasehati dalam kasih. Ketika teman rohani kita sedang lemah, kasih mereka dorongan. Bangun hubungan yang saling menguatkan dalam Tuhan. Nah saudara, tanyakan, apakah saya sejauh ini sudah mengasihi orang sampai level berkorban? Tidak usah ngomong berkorban, level yang biasa saja sudah sampai belum? Kalau angka 0 sampai 10, kasih Yesus itu 10 saudara pengorbanannya. Kita nggak usah sampai 10, sudah sampai 7 belum? Doa kita sampai 8, 9, 10, tapi sampai dulu 7. Dengan siapa? Orang terdekat, saudara. Yang saat ini Tuhan kirim untuk kita tunjukkan kasih itu. Saudara, kasih Yesus yang dikatakan seperti aku telah mengasihi kamu adalah kasih yang berkorban. Apalagi itu yang kedua, saudara. Next, kasih yang mengampuni. Katakan mengampuni. 1, 2, 3. Mengampuni. 1, 2, 3. Dan ini yang paling susah, bukan? Betul? Betul? Mengampuni. Saudara, gampang mengampuni? Ibu Lili gampang mengampuni? Ibu Rosita gampang mengampuni? Yan gampang mengampuni? Hardi gampang mengampuni? Ibu Mary gampang mengampuni? Ternyata dari 5 yang saya tanya, 1 pun tidak ada yang mengangguk, saudara. Semuanya bilang tidak ada. Tetapi kebenarannya, Yesus
mengampuni. Nah, bagaimana dong saudara dengan situasi ini? Yesus kita Allah yang mengampuni, Maha Pengampun Dia. Tapi kita susah mengampuni. Bahkan terhadap 2 orang murid yang sudah mengkhianati Dia, Petrus dan Judas. Saudara ingat ya, yang mengkhianati Tuhan Yesus itu sebenarnya bukan cuma satu Judas, Petrus juga. Cuma Petrus bertobat, Judas gak mau bertobat, dia bunuh diri. Tapi dua-dua ini menyangkali Tuhan. Tapi dua-dua ini mendapat kasih Tuhan. Tuhan mengampuni mereka. Saudara, next, panggilan Tuhan untuk mengampuni adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Harusnya digarisbawahi lagi. Harus saudara engkau lakukan. Kalau boleh tawar, boleh enggak Mose? Enak kalau bisa ditawar, betul? Tapi tidak bisa kita tawar. Tidak ada ruang untuk tawar kompromi. Tuhan, dengan Cece ini yang terlalu nyakitin aku, sakitnya itu ampun, aku tidak bisa. Tapi yang orang ini agak bisa lah aku Tuhan, karena kesalahannya tidak terlalu besar. Yang ini bisa, yang ini mohon maaf Tuhan ya. Sampai maut memisahkan lah, mungkin itu akan terjadi. Tapi Tuhan bilang tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Setiap orang yang menyakiti engkau harus engkau ampuni. Saudara, mengapa kita harus mengampuni? Pertama, memang itu panggilan Tuhan. Kedua, kalau saudara tidak mengampuni, sebenarnya siapa yang akan lebih sakit, saudara? Seringkali kalau kita dengar cerita, orang yang nyakitin kita sudah keep going, hidupnya sudah baik-baik saja. Dia sudah lupa. Sementara kita masih bawa duri itu dalam hati kita. Kita yang kepahitan, kita yang terus terkenang-kenang, tidak bisa tidur, dan nafsu makan, kebencian terus membara. Bukan pahit hanya dengan orang itu, kepahitannya nyebar juga ke orang-orang yang tidak ikut cerita, ikut kena juga. Yang jadi korban ujung-ujung kita. Dan karena Tuhan tahu ini, Tuhan dorong kita untuk mengampuni demi kebaikan kita, saudara. Nah, hari ini tantangannya bagi saudara dan saya. Ampuni orang-orang yang menyakitkan engkau. Mengampuni bukan berarti melupakan, saudara. Ada orang yang menyakiti saya juga tidak lupa. Tapi setiap kali saya ingat kesalahan itu, saya tidak mau terganggu cukup lama. Ada, saudara. Saudara, menurut saudara pendeta bisa sakit hati? Ibu Sarah? Pendeta boleh sakit hati? Pendeta boleh dendam? Cenindra? Boleh tidak, pakai jurus apa nanti membalas, boleh tergantung jurus apa yang kita kuasai, hitam atau putih. Saudara, pendeta manusia, cerita dikit, saya pun kadang bisa sakit hati, kesel bukan main, mulai timbul akar pahit. Orang ini Tuhan, woi, ngomongnya dalam hati saudara, mulut diam tapi hati ngomong. Lalu Tuhan ajar, butuh waktu saudara, namanya kita manusia. Kalau orang itu buatnya begitu menusuk dalam, pasti tidak gampang. Tapi saya pikir-pikir bodoh juga kalau saya terus-terusan lama kesel, benci. Mending energi saya alihkan untuk hal yang positif. Betul saudara? Saya serahkan dalam tangan Tuhan, sudah saya ampuni. Nah, saudara ingat, pengampunan juga tidak boleh jadi kayak main sandiwara atau drama. Kita ini saudara seringkali pinter main drama. Dramanya drama rohani, saudara. Saudara paham maksud saya? Kelihatannya mengampuni depan orang, tapi di dalam belum mengampuni. Maaf saudara, banyak orang Kristen dalam hal pengampunan kadang-kadang pakai topeng. Kau sudah mengampuni belum? Sudah. Damai? Sudah. Tapi siapa yang tahu hatinya belum? Saudara jangan lupa, Tuhan itu bukan lihat wajah, dia lihat hati. Di kitab Samuel, bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia melihat ini di dalam hati. Kita nggak bisa menipu Tuhan, saudara. Nggak bisa menipu diri kita sendiri. Nah, hari ini siapa orang-orang yang butuh kita ampuni? Engkau ampuni dengan tulus. Demi kebaikanmu dan demi panggilanmu mengikut Tuhan. Mengampuni bukan berarti melupakan. Mengampuni juga bukan berarti engkau dibodohi untuk kali-kali yang berikut. Tidak, saudara. Engkau kali ini jadi lebih pintar, lebih bijak dari kesalahanmu, supaya next engkau tahu bagaimana menghadapi situasi itu.
Mengampuni bukan berarti kita tidak jaga jarak dengan dia, enggak. Kita mungkin jaga jarak supaya tidak terluka lagi. Kali ini aku sudah naik kelas dalam pengalamanku bersama Tuhan. Karakterku bertambah. Aku mengampuni, tapi hikmatku juga naik. Nah, akan menjadi hal yang lucu, saudara, waktu kita sesama anak Tuhan saling membenci satu sama lain, walaupun tidak dinyatakan. Walaupun tidak sesama anak Tuhan, mungkin kita dengan orang di luar yang tidak kenal Tuhan, kita pun tidak mengampuni mereka. Saudara, next, berikanlah kasih, walau tidak dibalas seperti yang kita harapkan. Saudara, kita ini selalu punya ekspektasi. Para murid pun, saudara, waktu mereka ikut Tuhan Yesus, mereka punya ekspektasi. Mereka dapat sesuatu ikut Tuhan. Tuhan, kami sudah lepaskan keluarga, lepaskan pekerjaan. Apa yang kami dapat dari Tuhan? Mereka satu waktu pernah tanya itu pada Tuhan Yesus. Tuhan bilang, yang melepaskan itu akan mendapat berkali-kali lipat upahnya. Jadi ada ekspektasi waktu ikut Tuhan, saudara. Ada harapan. Saudara, salahkah kita waktu kita punya harapan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan senangkan? Kita mengasihi orang, mengampuni orang. Tidak salah kita punya ekspektasi. Saya baik sama dia, masa dia nggak baik sama saya? Tapi kenyataan hidup, saudara, kita nggak selalu terima balasan yang serupa. Saudara, andai kata, saudara baik sama orang, sudah berkorban, poin yang pertama tadi, poin pertama, yang kedua saudara mengampuni dia, tapi dia nggak balas seperti itu. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Pak Hardi, apa yang Pak Hardi lakukan? Kalau Pak Hardi baik sama orang, orang itu tidak balas dengan tindakan yang serupa. Biarkan saja. David, waktu orang baik sama kita punya harapan dia juga akan membalas. Pertanyaan lebih tajam begini, saudara, berhentikah kita menunjukkan kasih? Apa kalau posisi David? Sekali, dua kali lagi. Ketiga kali, stop ya, kesempatan tertutup. Benar juga David, jawabannya bijak ya. Saudara, Ibu Teresa, Mother Teresa pernah ngomong satu kalimat yang saya juga ingat. Dibilang, kalau kau berbuat baik kepada orang, dan orang itu tidak menghargai atau membalasmu dengan cara yang serupa, tetaplah berbuat baik. Mengapa, saudara? Karena berbuat baik itu tidak ditentukan dengan siapa ya, atau apa yang orang lakukan. This is my decision. Ini keputusan saya. Ini pilihan saya. Mau orang gimana, balas-balas, sudahlah. Saya mau lakukan ini untuk Tuhan. Kalau orang balas baik, itu bonus. Tapi kalau dia tidak balas, anggap aja itu cara membentuk karakter saya naik kelas. Apapun orang lakukan, tidak menghentikan saya untuk tetap berbuat baik. Amin. Untuk tetap mengasihi. Kenapa, saudara? Itulah realita hidup. Kita tidak selalu mendapat balasan yang serupa. Kita tidak selalu menuai apa yang kita tabur. Kadang menuai biji yang baik, taburannya buah yang jelek dari orang lain. Betul? Itu kenyataan hidup. Tapi panggilan Tuhan, engkau jangan tanam akar kepahitan di hatimu. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetap mengasihi seperti Yesus. Kasih Yesus berkorban, kasih Yesus mengampuni. Yang ketiga, next, kasih Yesus akan mendorong kita untuk terus bertumbuh dan diperjuangkan. Karena itu sikap yang harus kita usahakan. Saudara, ada ayat berbunyi demikian, next. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12a. Bapak Ibu jelas, kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Saudara, kalimat ini berkata demikian, bertambah-tambah, berkelimpahan. Wih, siapa yang tidak mau, saudara? Tapi dalam kasih. Nah, saudara, untuk bisa menjadi bertambah-tambah, berkelimpahan, seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, kasih itu bukan sesuatu yang instan. Itu adalah sesuatu yang proses harus dilakukan, diperjuangkan seumur hidup, saudara. Mengasihi, next, itu bukan hanya perasaan sesaat,
tetapi komitmen seumur hidup. Saudara, mengasihi orang tua kita hari ini belum tentu besok bisa sama. Mengasihi anak hari ini sabar, murah hati, baik dengan dia, belum tentu besok akan sama. Entah apa yang terjadi, kadang-kala bisa berubah. Tapi Tuhan dorong kita, saudara, bahwa ini menjadi komitmen kita seumur hidup. Engkau tanpa disuruh, tanpa diawasi, tanpa dipaksa, engkau tahu memang ini panggilan Tuhan. Mengapa? Aku sendiri sudah dikasih oleh Tuhan. Saudara, kita punya kesalahan masing-masing. Dan saudara, kalau berjumpa dengan Yesus, mengalami dia, saudara akan terharu berkata, Tuhan sedemikian kau sayang kepada aku. Kenapa kau masih mau jadikan aku anakmu? Terima kasih untuk pemulihan yang kau berikan bagi hidupku. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tidak berhenti. Terima kasih kau masih menolongku sampai hari ini. Saya sudah berapa kali ditolong Tuhan, saudara. Saya pikir saya harusnya sudah mati. Saya sudah gak ada lagi hari ini. Berapa kali saya ditolong Tuhan? Gara-gara air, saudara, saya hampir mati tenggelam. Gara-gara petasan, saya harusnya sudah mati, saudara. Saudara pernah dengar cerita itu? Kalau belum mati, kapan-kapan saya cerita hal seperti ini, saudara. Apalagi saya mati, hampir kena serempet mobil segala macam. Saya pikir saya sudah gak ada harusnya hari ini. Tapi karena kemurahan Tuhan, saya masih ada. Saudara, kita punya kisah masing-masing tentang betapa Tuhan mengasihi kita. Nah, sebaliknya kalau kita mengenal kasih itu, kita mau berjuang, Tuhan bantu aku. Aku ini mungkin orang yang flat. Orang yang biasa-biasa, tidak tahu bagaimana dalam mengasihi. Aku cuma kerjakan tanggung jawabku sebagai ibu, suami, anak, karyawan, atasan. Tapi hari ini Tuhan, apapun yang aku lakukan, kasih itu menjadi garam yang memberi rasa untuk setiap perbuatanku. Menjadi berkat bagi orang-orang yang aku temui. Kasih itu Tuhan, aku ingin melimpah dalam hidupku. Tanpa dipaksa orang, tanpa diawasi siapapun, aku akan lakukan. Saudara, saya percaya kita hari ini yang ibadah umum dan di rumah, kita semua adalah orang dewasa. Betul? Dan ciri orang dewasa, tidak perlu disuruh-suruh lagi, tidak perlu diawasi. Saudara, anak saya yang paling kecil, Arthur ini, saudara, sekarang hampir usia 3 tahun. Jadi kalau mandi itu adalah tugas saya untuk mandiin dia setiap hari, saudara. Dan kalau mandi selalu ada drama untuk menggiring dia, akhirnya masuk ke kamar mandi. Sudah sampai kamar mandi selalu ada sesi. Sudah selesai, saudara, sabun dan everything sudah selesai, adalah sesi untuk bermain air. Dia ambil selang, saudara, dia siram. Sambil nyanyi lagi, ada nyanyi lagu versinya dia nyanyi, dan itu terjadi setiap hari, saudara. Saya pikir, ngapain saya nunggu dia nyiram air cukup lama, saudara. Ada jatahnya dia, 5-10 menit dia siram, sambil nyanyi lagi, lucu, saudara, ya, anak bayi nyanyi sambil siram. Saya bilang, sudah, saya kerjakan yang lain lah, saya tinggalkan toilet. Lalu saya kerjaan yang lain, saya lihat HP atau apa. Kalau dia tiba-tiba berhenti nyanyi, saya curiga, saudara. Kok sunyi, saya bilang. Masih di kamarnya sunyi. Setiap kali itu terjadi, saya curiga, saudara. Saya nengok ke WC, lagi jongkok gigit sabun, saudara. Astaga, saya bilang, kenapa kok gigit sabun? Sabun batang kalau dia mandi, saudara. Saya kaget, astaga nak. Lalu saya tegur, saya marahin. Next, tak boleh lagi ya. Iya papa, maaf papa. Lanjut lagi main nih. Aduh, saya bilang, untung gak ketelan. Gigit sabun, saudara. Mungkin dia pikir coklat batang gitu. Nah, berapa kali terjadi? Aduh, saya bilang, kali berikut lama lagi nunggu. Dari kerjaan lain, sunyi lagi, saudara. Nah, saya mulai curiga. Nengok, sudah di atas ember berdiri, saudara. Tinggi-tinggi. 3 kali terjadi lagi begitu. Air dalam mulutnya, gelembung mulutnya, saudara. Minum air mentah, saudara. Untung gak ketelan. Aduh, anak ini mungkin lagi pengen explore, saudara ya. Explore everything lah yang di kamar mandi begitu. Nah, cuma saya belajar, memang anak ini tidak boleh ditinggal nih, bahaya. Gimana kalau sabun dimakannya? Gimana? Berdiri embernya tinggi, saudara. Dia sambil nyanyi, sambil naik ember, siram-siram begitu. Dia gak pikir panjang. Nah, lalu saya tahu bahwa dia gak bisa dilepas. Harus diawasi. Tapi itu anak kecil. Kita gak cocok lagi sudah diawasi. Ya, Hangga belum keluar dari kamar mandi, ngapain Hangga setengah jam gitu kan, nggak mungkin diawasin, saudara. Jangan saat teduh di kamar mandi Hangga gitu contohnya. Kita orang dewasa nggak butuh lagi diawasi, tapi the small boy, anak yang kecil kayak itu butuh diawasi.
butuh terus dibimbing, butuh terus diingatkan. Nah saudara, kita yang mengaku dewasa hari ini, tidak perlu lagi disuruh-suruh untuk mengasihi. Kita ini paling harus dikenal dari kasih, saudara. Sebagai orang Kristen, engkau tidak kaya, tapi engkau kaya dalam hal kasih, engkau akan menjadi luar biasa di mata Tuhan. Tanpa perlu istrimu mengingatkan, tanpa perlu orang tuamu ingatkan, sabar, murah hati, mengasihi orang lain. Engkau harus ingat bahwa kalau kita ada pengenal, saudara, name tag di baju kita sebagai orang Kristen, tulisannya itu kasih, saudara. Nah, masihkah itu tertempel dalam hidup kita? Yang anakmu butuhkan, pasanganmu butuhkan, rekan-rekanmu butuhkan, lingkunganmu butuhkan adalah engkau berubah semakin baik dalam hal kasihmu dulu. Pencapaian itu nanti, saudara, akan menjadi bonus, hal yang Tuhan tambahkan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu engkau mencari kerajaan Allah, salah satunya adalah engkau mendorong hidupmu lebih baik dalam hal mengasihi. Next begini, saudara, tantangannya, jangan mengasihi hanya orang yang kita suka. Lagi-lagi, saudara, itu gampang. Tapi hari ini kalau Tuhan temukan engkau di keluargamu ada orang-orang yang sulit. Ada, saudara? Di keluarga dulu deh. Ada? Ada. Di kantor yang lingkungan kerja kita. Aduh, dosa mengasihi deh Pak. Lihat dia aja, aku sudah kalau bisa nyingkir, aku nyingkir nih teman kantor aku. Cuman sialnya aku duduk di samping meja dia, kami satu bagian. Aduh, gimana mengasihi orang ini? Ngomongnya nyelekit. Ya, gak enak di hati. Gimana aku mengasihi dia? Ini orang yang sulit. Atau dalam lingkungan pertemanan kita, keluarga besar kita, adakah orang-orang yang sulit? Nah, Tuhan panggil, saudara. Seperti firman Tuhan katakan, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Tidak ada. Kalaupun ada itu biasa. Tapi kalau Tuhan panggil mengasihi orang yang justru orang yang sulit dikasihi. Kalau kau menyapa hanya orang-orang yang menyapamu, kata firman Tuhan, apakah upahmu? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Kasih kita, saudara. Kalau saudara kasih yang standarnya standar Tuhan. Termasuk orang yang sulit engkau mengasihi, kau tunjukkan kepadanya. Saudara, yang terakhir, jadikan ini pertanyaan bagi kita. Next. Sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih mengasihi hari ini dibanding tahun lalu? Kita yang tahu jawabannya, saudara. Ini pertengahan 2025, Juni, saudara. Evaluasi flashback. Apakah engkau lebih sabar dibanding tahun lalu? Itu ciri-ciri kasih kan? Kasih, kesetiaan. Apakah kau lebih setia dibanding tahun lalu? Apakah kau lebih murah hati dibanding tahun lalu? Apakah lebih pengendalian diri? Nah ini nih, dibanding tahun lalu. Apakah kau lebih lemah lembut dibanding tahun lalu? Karena itu kan ciri buah roh, saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, satu paket dengan kasih. Nah saudara, biarlah tahun ini belum selesai, betul? Masih setengah tahun perjalanan lagi. Kita dengarkan tema alive, hidup. Mungkin kasih kita sudah mati belakangan ini. Tapi bila kita diingatkan dengan tema ini alive, Yesus sanggup menghidupkan kasih-Mu kepada orang-orang sekeliling. Nah saudara, sumber kasih itu Tuhan. Saudara, jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Mungkin yang buat hatimu kering, kau jauh dari Tuhan. Mari kita kembali kepada Dia sumbernya. Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Kalau aku sudah melimpah bertambah-tambah, seperti ayat yang kita baca, aku sanggup mengalirkan kasih itu kepada siapa saja. Mari saudara, kasih Yesus itu adalah kasih yang berkorban, kasih yang mengampuni, dan kasih yang terus diperjuangkan. Tidak mudah. Tapi biarlah sampai akhir hidup kita, sampai maut memanggil kita, kita perjuangkan ini semakin hari semakin baik. Amin. Tidak punya duit yang banyak, kasih-Mu melimpah. Koneksimu tidak banyak, kasih-Mu melimpah. Pengaruhmu sedikit, posisimu sedikit, tapi kasih-Mu melimpah. Saya tanya yang terakhir saja, bagi para orang-orang tua di tempat ini. Pak Yakub lebih pengen punya menantu yang kaya atau menantu yang punya kasih yang luar biasa? Kasih yang luar biasa. Jawaban yang pertama, Ibu Mary Agustina pengen punya calon menantu yang Pak Erik deh. Pak Erik tadi sudah soalnya. Pengen punya menantu yang kaya atau menantu yang punya banyak kasih? Dua-duanya. Oke.
Tidak apa-apa ya, Pak Erik, kita terima jawabannya. Lain kali satu saja Pak ya. Pak Rimit, untuk Gaufre dan Hasler pengen punya menantu cewek yang tajirnya, atau punya banyak kasih. Punya banyak kasih. Paling bagus jawaban Pak Erik, rekan-rekan semua. Kaya dan kasih. Tapi yang kaya belum tentu ada kasih. Belum tentu, tapi banyak orang yang kaya juga punya banyak kasih. Tapi waktu punya kasih, dia akan bisa memberi sekalipun dia terbatas. Dan doa kita waktu itu terjadi, Tuhan berkati dia, naikin dia punya kekayaan. Kasihnya bertambah, kekayaannya bertambah. Doa kita memang dua-duanya saudara. Tapi kalau boleh pilih yang mana duluan, saya berdoa, dia punya kasih duluan. Lalu Tuhan akan berkati dia, disupport oleh keluarga. Wah, kekayaannya bertambah. Dua-duanya dapat kayak omongan Pak Erik. Sungguh puji Tuhan. Nah, saudara, biar itu menjadi yang kita kejar juga dulu. Sebelum kita harap itu kita dapat dari orang lain, kita kejar itu dulu. Kasih. Berkat yang lain akan Tuhan tambahkan. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Sepanjang bulan ini kita diingatkan tentang disiplin. Dan hari ini tentang kasih. Bagaimana kondisi hati kita hari ini? Yang di rumah juga, bagaimana kondisi hati kita? Apakah jangan-jangan kita ini orang yang sulit untuk berkorban? Banyak hal yang mungkin telah mengecewakan kita, sehingga kita cenderung jadi pribadi yang egois, mengkhawatirkan diri kita sendiri lebih daripada orang lain. Apakah kita bisa menjadi orang yang memilih mengampuni? Hati kita mungkin tercabik-cabik, ada luka, ada kepahitan yang susah kita jelaskan dengan kata-kata. Itu sudah bernumpuk banyak kejadian, sehingga kita sulit mengampuni. Tapi saudara, Yesus pun banyak terluka oleh perbuatan kita, bukan? Minta kekuatannya untuk kita bisa mengampuni. Hari ini kita yang merasa kasih kita biasa-biasa, tapi engkau ingin naik kelas. Katakan, Tuhan bantu aku. Aku boleh dengan sengaja mengusahakannya. Semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Ambil waktu pribadi saudara. Bawa ini dalam doa kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, lebih daripada siapapun yang mengenal kami, Tuhanlah yang melihat hati kami begitu terbuka. Tidak ada hal yang bisa kami sembunyikan, termasuk hal-hal yang mungkin melukai, menjadi akar pahit dalam hati kami. Tuhan ampuni kami, jikalau di depan orang kami sering nampakkan kami ini orang yang penuh kasih, tapi di dalamnya begitu berbeda. Tapi hari ini Tuhan, Engkau yang tahu, kami yang tahu, orang terdekat yang tahu siapakah kami. Bantu kami untuk jadi semakin baik dalam hal mengasihi. Tuhan, kami menganggukkan, mengaminkan firman ini, tapi jadi satu tantangan yang luar biasa untuk kami lakukan. Tapi kami percaya bersama Roh Kudus Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bantu kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin lega, semakin merasakan damai, sejahtera dan sukacita, karena menjadi anak Tuhan yang semakin bertumbuh dalam kasih. Terima kasih untuk firman-Mu, kami akan lakukan dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.